Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah واللطائف الرحمانية والأسرار الربانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل, para kiai yang nggak hafal satu-satu ini ya, pokoknya para kiai dan hampir kiai. Kalau kiai itu kan gelarnya KH biasanya gitu. Kalau hampir kiai itu HK. Razatir khusus Bapak Sekretaris Kota Jaksel, Bapak Camat, Bapak Ketua Dewan Masjid. Saya bersyukur hari ini dalam rangka haulnya Kiai Haji Sami'un dan juga peresmian Masjid Baitul Muttaqin. Ini kiai dan masjid dan pesantren itu memang berkait. Ya. Kalau kiai itu orang yang mengajarnya, lalu masjid itu tempatnya kita, tempat membinanya. Ya. Jadi ulama itu memang punya tugas menjalankan mitsaq rabbani. Mitsaq rabbani itu kesepakatan dengan Allah. Saya membagi kesepakatan itu ada dua. Ada mitsaq rabbani, yaitu kesepakatan dengan Allah, dan ada mitsaq watani namanya, kesepakatan sesama bangsa, kesepakatan nasional namanya, konsensus nasional. Mitsaq rabbani itu yaitu tugas menjalankan untuk membawa umat ini, mendakwakan umat ini supaya menjalankan mitsaq rabbani. Umatnya itu punya mitsaq rabbani. Kalau ulama itu sebenarnya tidak punya mitsaq rabbani, tapi warisan. Yang punya mitsaq dengan Allah itu para nabi, ya. Tapi karena ulama itu sebagai warasatul anbiya, maka tugas mitsaq para nabi itu atau mitsaqun nabiyyin itu menjadi mitsaqnya para ulama. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, kata Allah. Dan ketika kami mengambil misak dari para nabi, perjanjian para nabi, wa minka, dan dari engkau Muhammad, wa bin Nuhin, dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, dari Ibrahim, wa Musa, dari Nabi Musa, wa Isa bin Maryam, dan dari Isa bin Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan saya mengambil kesepakatan dari para nabi itu dengan mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu perjanjian yang berat. Ya, perjanjian berat itu yaitu tadi bagaimana ikhrajun nas minadh-dhulumati ilan nur. Itu mitsaqan ghalidha. Itu yang dipikul oleh para ulama sebagai pewaris nabi itu. Jadi mengajak manusia supaya menjalankan misaknya.
Manusia ini punya mitsaq dengan Allah. Kapan itu? Pertama ketika kita di alamul arwah dulu. Ketika Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah saya itu Tuhanmu? Seluruh manusia itu, tidak kecuali fi alamul arwah. Maka mereka mengatakan, qalu bala, iya, syahidna, kami menyaksikan engkau Tuhan kami. Itulah mitsaq antara manusia dengan Allah ketika dia di alam arwah mengakui Allah sebagai Tuhannya dan menjalankan perintah-perintahnya. Tapi setelah lahir itu, makanya orang kalau lahir disebutnya fitrah dia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, karena dia sudah membawa fitrah imaniyah namanya itu, ya karena ada perjanjian itu. Dan yang kedua, umat Islam ada mitsaq lagi. Ketika apa? Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mitsaq itu dengan Allah. Nah, ini oleh para ulama dijaga supaya orang ini tetap menjalankan mitsaq rabbaninya itu. Nah, cuman ya itu di tengah jalan itu banyak gangguan. Namanya tahwil, dibelokkan, ya, tahwil, akidahnya ditahwil, pikirannya ditahwil. Makanya orang diajak ke masjid, ya, supaya dia itu diluruskan, dijaga, ya, dari pembelokan itu, dari tahwilat, wa tadlilat, penyesatan itu. Kenapa itu terjadi? Karena memang iblis sudah janji kepada Allah. Janjinya apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, fabima aghwaytani la aq'udanna siratakal mustaqim. Karena engkau telah membuat saya itu sesat, dari vonis setan itu, ya, sudah dianggap sesat. Karena saya sudah dianggap sesat, kata si iblis, la aq'udanna siratakal mustaqim, saya akan halangi jalanmu yang benar ya Allah. Udah janji itu. Nah, makanya kalau ada mau jalan yang benar, nah di situ ada setan. Makanya setan itu banyaknya di majelis taklim, di masjid-masjid, di pintu masjid itu, ya, supaya orang nggak bisa lihat masjid. Jadi kayak orang kalau liwat itu kan, itu kalau yang ditutup matanya itu, makanya ada orang sholat, ada yang apa liwat saja, nah itu matanya udah ketutupan setan itu. Ya. Jadi di tempat yang jalan lurus itu, kalau di tempat maksiat nggak ada setannya di sana, karena semuanya udah pada jadi setan di sana. Nggak perlu dihalangi, yang dihalangi itu. Makanya kalau orang mau majelis taklim kan susah banget, untuk males banget hawanya itu, ya kan? Karena ada setannya. Ya. Dan kata Allah bilang ya sudah, ya. Tapi yang kalau hamba saya, inna ibadi laisa alaika sultan. Kalau hamba saya itu nggak akan bisa kamu. Kalau sudah menjadi hamba Allah, itu nggak bisa digoda oleh setan itu. Nah disinilah para ulama itu. Hadirin sekalian, para ulama itu, makanya dulu para ulama itu menjalankan tugasnya. Karena para ulama itu tahu dirinya itu tidak, dan dirinya itu tidak akan hidup terus menerus kayak beliau ini. Kiai Haji Sami'un, ini kan udah nggak ada. Para kiai-kiai yang lain, ada teman saya dulu di sini, ya, Kiai Abdul Hai, Naim itu teman saya dulu, ya udah nggak ada. Saya ingat saya yang teman pondok saya sudah pada nggak ada. Saya yang disisain itu, masih disisain oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena merasa, dan yang namanya jahiliyah itu kata para ulama tidak akan berhenti. Al jahiliyatu adat kama kanat. Jahiliyah itu balik lagi. Kullama zaharatil jahiliyah arsalallahu nabiyyan wa rasulah. Kalau ada jahiliyah, Allah kirim nabi, kirim rasul. Datang jahiliyah, Allah kirim Nabi Nuh. Datang lagi kirim Nabi Ibrahim, datang lagi Nabi Musa, datang lagi Nabi Isa, datang lagi Nabi Muhammad, datang lagi, nggak ada nabi. Kalau ada yang ngaku nabi, udah telat kita. Ya, fa innahu la nabiyya ba'di, dan nggak ada nabi. Yang ada ulama yang meneruskan. Makanya ulama terus, makanya disebutkan ulama ummati keambiya Bani Israel. Ulama umatku itu kayak nabinya Bani Israel. Tuh. Tapi ulama ini kan tidak suruh hidup terus. Ya. Dan kalau ulama meninggal, itu ilmunya dibawa. Kalau ulama meninggal, istrinya dibawa nggak? Enggak. Kalau dibawa nggak ada mau jadi istri kiai. Hartanya, mobilnya ditinggal, segala apanya ditinggal. Sawahnya kalau di kampung ya, kalau di sini kontrakannya dia ditinggal. Tapi ilmunya dibawa. Makanya Rasulullah mengatakan, Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia. Kehilangan ilmu enggak ada. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi ngambil dengan ngambil ulamanya. Ngambil ilmu dengan mengambil ulamanya. Hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai tidak ada orang alim, kita khazan nasru'usan juhala, maka orang akan mengangkat pemimpin yang bodoh-bodoh. Enggak jadi santri. Ya, walaupun di belakang ditaruh kiai, tapi kiai yang dikiaikan, ya, dia nggak ngerti. Ya, wa idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin, kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Itulah maka ulama kemudian membangun pesantren-pesantren. Pesantren untuk apa? Supaya ada yang melanjutkan, ya, terus berkelanjutan. Alhamdulillah kita masih ada pesantren-pesantren. Karena itu walaupun Indonesia dijajah ratusan tahun, tapi Indonesia tetap mayoritas Muslim. Kenapa? Biasanya orang itu menurut penguasanya. An-nasu ala dini mulukihim. Biasanya manusia itu menurut penguasanya. Tapi di Indonesia tidak. Karena apa? Karena masih ada pesantren-pesantren di berbagai daerah. Itulah kenapa kita pentingnya pesantren. Hadirin sekalian, ketika pada ratus-ratus tahun yang lalu itu mulai ada gerakan yang namanya tahwil, pembelokan, cara berpikir, cara paham agamanya dibelokkan. Oleh karena itu, ulama melihat ini bahaya, dan ulama tidak mungkin sendiri karena tantangannya berat. Itulah makanya para ulama bareng-bareng menjaga umat ini dari berbagai pembelokan atau gerakan yang keraguan-raguan. Itu mendirikan satu organisasi ulama namanya Nahdlatul. Itu kenapa NU lahir? Ya, itu karena ada tantangan waktu itu. Orang sudah kena tahwil. Itu kalau kita baca di I'anatul Talibin, itu ada disebut di sana. Wa inna zamana maftunun.
zaman sudah kena fitnah. Wa ahlahu 'anil haqqi nakibun, dan penduduknya sudah meninggalkan kebenaran. Ay nakibuna 'anil haqq illa man sya'allahu minhu wa huwal aqallun, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah dilindungi, itu hanya sedikit yang tidak terkena takwil, pembelokan. Semuanya pada banyakan yang lari meninggalkan kebenaran. Nah, ini bahaya ini. Ini pengaruh penjajahan itu. Ya. Itulah makanya ini harus dijaga. Ya. Cara berpikirnya supaya fi sabilil haq, di jalan yang benar. Yang kedua, adanya paham-paham. Muncul paham-paham, namanya paham, kalau bahasa sekarangnya namanya tekstualisme. Yang tekstualisme itu paham yang pada teknas Quran saja. Kalau yang nggak Quran sudah hilang. Kitab-kitab itu sudah bid'ah semua itu. Itu gerakan namanya itu. Kalau Imam Qarafi menyebutnya al-jumud al-manqulah. Dia status pada teknas Quran saja. Kalau tidak nas, nah itu ijtihad itu tidak boleh. Dihapus semua itu. Kata Imam Al-Qarafi, al-jumud 'alal manqulat abadan, statis pada teks Quran hadis selamanya, dalalun fiddin, itu kesesatan dalam agama, wajahlun bimaqasidi ulama'il muslimin wassalafil madin, dan ketidakfahaman, kebodohan terhadap apa yang dimaksud oleh ulama-ulama terdahulu, oleh ulama salaf. Itu menyalahi ulama salaf. Karena ulama salaf mengatakan, ya syariah itu bukan hanya Quran hadis. Atau kata Imam Al-Haramain, fa inna ma'zama syariah sadara 'anil ijtihad. Kebanyakan syariah itu hasil dari ijtihad. Ya, nas itu sedikit. Ijtihadnya para ulama, makanya ada kitab itu ijtihadnya para ulama. Ya. Kenapa? Li'anna nususa mahdudah. Nas itu terbatas. Quran itu dari dulu nggak tambah-tambah. Yang 30 juz. Quran berapa juz? Ya 30. Kecuali ada orang pejabat tanya di madrasah tahfidzul Quran nanya, ente udah hafal berapa juz? 30 Pak. Berapa juz lagi? Ya udah selesai Quran loh. Dari itu enggak nambah. Nas itu ya segitu aja. Walakinnal waqa'i wal hawadits wan nawazil, tapi peristiwa-peristiwa, masalah-masalah itu banyak, tidak ghairu mahdudah. Makanya kalau mengaji Fathul Mu'in di situ baca ya, law. Andai kata ini bagaimana, andai kata ini begini, ini itu nggak ada di Qurannya. Hasil ijtihadnya para ulama menggunakan pendekatan qiyas, istislah dan sebagainya. Itu muncullah 100 tahun yang lalu itu paham ini. Ada lagi paham namanya liberalisme. Itu bahaya lagi itu. Dia kalau ada maslahat, kata mereka maslahat, nas harus dikalahkan. Nas kalah oleh maslahat, oleh akal manusia. Kalau begitu nanti habis itu nafsu. Ini bahaya. Ini kata para ulama, ini bahaya. Ini terlalu ke kiri, yang tekstualisme itu enggak boleh menafsiri. Ini kebablasan. Namanya liberalisme. Ada namanya rasionalisme. Semua ayat dirasionalkan, dimakulkan, yang gaib-gaib dihilangkan. Sampai ayat itu yang mengatakan tarmihim bihijaratin min sijil, yang katanya burung ababil melempar, itu katanya, itu maksudnya ditafsiri itu penyakit cacar katanya. Kenapa? Supaya masuk akal. Lah kalau cacar nggak bisa ke asli makul, kayak lantas daunnya hancur. Kalau penyakit cacar lama matinya sebulan, ini nggak akan langsung hancur. Nah, ini kan barang gaib dihilangkan. Kalau gaib dihilangkan, ya iman tuh gaib semua. Wa yu'minuna
bil ghaibi. Al-lam dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang gaib lah Allah gaib, ya kan? Malaikat gaib, kiamat gaib. Kalau udah mulai yang gaib-gaib, hilang iman semuanya itu. Kalau bukan gaib, ya bukan iman namanya. Orang kelihatan semua, bisa dia nggak rasionalis, itu bukan